Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yaitu nikmat Islam dan iman. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang makna sabar dalam kehidupan kita. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi suatu ujian atau permasalahan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa dengan menjadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kita, karena kita percaya ketika kita sabar, Allah selalu bersama dengan kita dan akan memberikan sebuah jalan ketika kita menghadapi ujian atau permasalahan dalam hidup ini, dengan menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari dari kisah-kisah para nabi. Salah satunya yaitu Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian dalam hidupnya, diberikan penyakit yang sangat berat dan harta beliau diangkat, serta anak-anak beliau pun wafat. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak marah dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tetap bersabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Ayub alaihissalam. Kita bisa mempelajari juga dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sangat sabar dalam menyebarkan agama Islam, hingga agama Islam ini sampai sekarang masih terus dijalankan berkat perjuangan dari Rasulullah SAW dan kesabaran beliau dalam menghadapi setiap ujian di dalam kehidupan. Ada satu kisah yaitu tentang pengemis yang buta yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Pada cerita tersebut, Nabi Muhammad setiap harinya memberikan makanan dan menyuapkan makanan kepada seorang buta pengemis tersebut. Padahal pengemis buta tersebut sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi tetap memberikan makanan kepada pengemis tersebut, serta sangat berbuat baik Nabi Muhammad SAW kepada pengemis buta tersebut. Walaupun
seorang pengemis buta itu sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Dan namun pada akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu pengemis buta tersebut yang biasanya diberi makan setiap hari sekarang tidak ada lagi, hingga pada saatnya Abu Bakar As-Siddiq yang meneruskan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu memberikan makanan kepada pengemis buta tersebut. Pada saat itu pengemis buta ini merasa beda dan bertanya kepada yang menyuapi makanan tersebut, "Kamu siapa?" Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Saya adalah orang yang biasanya memberikan makanan kepadamu." Namun sang pengemis buta itu merasa beda, seperti tidak biasanya, seperti orang sebelum Abu Bakar As-Siddiq yang menyuapi dan memberikan makanan tersebut. Hingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa yang menyuapi kamu biasanya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sang pengemis buta itu menangis dan pada akhirnya memeluk agama Islam. Dari kisah ini dapat kita pelajari untuk selalu menanamkan kesabaran dalam kehidupan kita, karena dengan sabar pasti Allah akan selalu bersama kita dan selalu memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Sebelum saya menutup kultum ini, saya ingin membacakan satu surah, yaitu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mungkin cukup sekian. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.